Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran Inventory Management, yaitu penilaian persediaan akhir. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik subscribe dan like agar channel ini bisa terus berkembang. Metode penilaian persediaan itu ada dua. Metode penilaian persediaan adalah metode FIFO, yaitu first in, first out. Ya. Yang pertama kali datang, yang pertama kali juga keluar. Berdasarkan asumsi harga barang persediaan yang sudah terjual dipakai yang terjual atau terpakai dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Dengan demikian persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk. Ya. Contohnya 1 Januari persediaan 30.000 A 100 rupiah. Berarti adalah tiga nilai barangnya adalah 300 dikalikan 100 ya. Jadi 1 Januari persediaannya adalah 300 unit A 100 rupiah. Jadi totalnya adalah 30.000. 14 Januari persediaannya tinggal 400 ya, pembeliannya adalah 110, maka di sini adalah 44.000. 24 Januari sisa 200, pada waktu pembeliannya adalah 120 rupiah, maka di sini adalah 24.000. Kemudian 30 Januari yaitu tersisa 100 unit 120. Kemudian kalau ini kita total, ini adalah jumlahnya adalah 7, kemudian 1.000 unit. 1.000 unit, di sini kita total adalah 110.000 ya, 110.000. Nah, kemudian misalkan jumlah persediaan pada 31 Januari adalah misalkan adalah 250, maka nilai persediaan terakhirnya itu adalah 250 dikalikan dengan 120. 120 itu harga barang yang terakhir ya. Harga barang terakhir ya. First in, first out ya. Harga barang terakhir, sehingga 250 dikalikan 120, ini kita dapatkan 30.000. Dengan demikian barang yang terpakai jumlahnya adalah jumlahnya kalau 250 yang sisa berarti yang terpakai 750. Yang terpakai itu adalah 110.000 dikurangi dengan 30.000 berarti 80.000 ya. Jadi itu menghitung nilai barang terpakai, di sini adalah nilai barang yang sisa. Ya, first in first out. Kita gunakan dengan harga barang yang terakhir. Kita nilai berdasarkan harga barang yang terakhir ya. Kemudian LIFO, metode LIFO, last in first out. Ya, last in jadi yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Kebalikan dari FIFO ya. Contohnya 1 Januari itu adalah 300 unit, ini adalah 100 rupiah, tadi 30.000 ya, sama seperti tadi. 14 Januari, ya, misalnya sama 14 Januari 110, berarti 44.000, kemudian 200 unit, 24 Januari sisanya dikalikan dengan harga barangnya 24.000, 30 Januari adalah 100 unit, 120, kita dapatkan nilainya 12.000 ya. Nah, totalnya ini adalah 1.000 unit, ini totalnya adalah 110 unit ya. Nah, karena dia last in first out ya. Nah, misalkan persediaan pada 31 Januari itu adalah tinggal 250 unit, maka nilai persediaannya adalah 250 dikalikan dengan harga barang yang pertama. Last in first out ya, last in first out ya. Jadi harga barang yang pertama, kalau LIFO harga barang pertama, kalau FIFO harga barang yang terakhir ya. Maka kita dapatkan ini adalah 25.000. Nilai persediaan yang terpakai adalah 110.000 dikurangi 25.000, kita dapatkan 85.000. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah cara rata-rata tertimbang, weighted average method. Contohnya sama ya. Jadi 1 Januari tersedia 300 unit dengan harga 100, kita dapatkan nilainya adalah 30.000. 14 Januari tersedia 400 unit dengan harga 110.000.
ya, nilainya 44.000. Di 24 Januari tersisa 200 unit dengan harga 120, nilainya adalah 24.000. 30 Januari persediaannya adalah tinggal 100 unit, ya. Kemudian harganya 120, nilainya adalah 12.000. Totalnya adalah 1.000 unit dengan nilai adalah 110.000. Misalkan jumlah terakhir persediaan pada 39 Januari adalah 250 unit, maka nilai rata-rata persediaannya adalah 1.000, maka nilai rata persediaannya adalah 110.000 dibagi dengan 1.000. Kita dapatkan berarti 110 rupiah per unit, ya. Maka nilai persediaan airnya adalah 250 dikali 110 berarti 27.500. Nilai persediaan yang terpakai adalah 750 unit dikalikan dengan 110.000 berarti 82.500. Perbandingan antara hasil penilaian apabila harga barang stabil, maka ketiga cara tersebut akan memberikan hasil yang sama, ya. Jadi harga sama berarti hasilnya sama. Tiga cara tersebut, ya. Tetapi apabila harga barang berubah, maka nilainya menjadi berbeda. Jika harga barang naik, cara FIFO menunjukkan, ya, jika harga barang naik, ya, cara FIFO menunjukkan nilai air persediaan yang tinggi, nilai persediaan air yang tinggi, nilai barang yang terpakai, ya. Turun keuntungannya yang lebih besar, ya. Nah, jadi jika harga barang naik, ya, kalau kita perhatikan di sini, harga barang itu naik, ya. Yang pertama itu FIFO, ya. FIFO, maka nilai persediaannya itu menjadi nilai terpakainya lebih besar, ya. Nilai terpakainya lebih besar. Nilai persediaan airnya yang tinggi, nilai barang yang terpakai, ya. Kemudian turun keuntungannya yang lebih besar. Jika P-nya naik, cara LIFO itu menunjukkan nilai persediaan air turun, nilai barangnya terpakai, kemudian naik keuntungannya rendah. Nilai barang yang terpakai naik, keuntungannya rendah. Oke. Ya, kita ulangi, jika harga barang naik, maka cara FIFO akan menunjukkan nilai persediaan air yang tinggi, nilai persediaan air tinggi, nilai barang yang terpakai. Nilai barang yang terpakai turun, keuntungannya yang lebih besar. Jadi jika P-nya naik, cara LIFO akan menunjukkan nilai persediaan air turun, nilai barang yang terpakai naik, keuntungannya rendah. Masing-masing cara itu harus konsisten setiap tahun. Jadi kalau kita pakai FIFO saja, harus konsisten setiap tahun pakai FIFO. Kalau kita pakai LIFO, setiap tahun pakai LIFO. Kalau kita pakai nilai rata-rata, ya, kita sepanjang tahun pakai nilai rata-rata, ya. Ini adalah kaitannya dengan akuntansi, ya, yang dengan penilaian barang yang kaitannya dengan keuntungan, ya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.